Video ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS pengantar akuntansi 2 kelas 2 PA dengan dosen pengampu yang bernama Ibu Endang Wulandari SEAK MMCA. Video ini dibuat sesuai dengan judul yaitu modal saham. Pertama-tama saya akan memberitahukan kepada kalian penjelasan tentang modal saham. Lalu saya akan memberitahukan kepada kalian cara mengerjakan soal modal saham. Modal saham itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu saham biasa atau common stock, dan yang kedua saham preferen atau preferred stock. Nah, dua saham ini ketika kamu menerbitkan saham itu harus dicatat sesuai dengan namanya masing-masing. Yuk langsung aja kita kerjain latihan soal modal saham. Modal saham. Untuk contoh soal yang pertama, PT Surla menerbitkan 3.000 lembar saham preferen dengan nominal Rp35.000 per lembar. Dari penjualan saham, PT Surla ingin mendapatkan modal tunai sebesar Rp40.000 per lembar. Nah, dalam membuat jurnalnya itu, akun pertama yang akan kita masukkan itu adalah kas pada debit, yaitu 3.000 lembar dikali Rp40.000 sama dengan 3.000 dikali 40.000, yaitu 120 juta. Lalu akun kedua yang dimasukkan itu adalah saham preferen pada kredit, yaitu 3.000 lembar dikali Rp35.000 sama dengan 3.000 dikali 35.000, yaitu 105 juta. Lalu sebelum kita masukkan akunnya itu harus dilihat dulu selisih antara debit dan kredit. Jika debit lebih besar dari kredit, maka akunnya itu adalah agio, yaitu agio saham preferen pada kredit. Sama dengan 120 juta dikurang 105 juta, yaitu 15 juta. Nah, di sini kita tulis aja selisih D dan K. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu nomor 2. PT Surla memperoleh gedung yang tidak dapat ditentukan harga pasarnya. Gedung ditukar dengan 15.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp21.500 per lembar. Diasumsikan harga pasar saham saat ini Rp25.000 per lembar. Nah, untuk membuat jurnalnya itu, akun pertama yang dimasukkan itu adalah gedung pada debit, yaitu 15.000 lembar dikali Rp25.000 sama dengan 15.000 dikali 25.000, yaitu 375 juta. Lalu akun kedua yang dimasukkan itu adalah saham biasa pada kredit, yaitu 15.000 lembar dikali 21.500 sama dengan 15.000 dikali 21.500, yaitu 322.500.000. Lalu kita lihat dulu selisih debit dan kredit. Nah, kalau ini kan debit lebih besar dari kredit, maka masukkan agio, yaitu agio saham biasa pada kredit, sama dengan 375 juta dikurang 322.500.000, yaitu 52.500.000. Nah, di sini kita tulis aja selisih D dan K. Nah, contoh soal selanjutnya itu nomor 3.
PT Surla memperoleh gedung yang tidak dapat ditentukan harga pasarnya. Gedung ditukar dengan 15.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp21.500 per lembar. Diasumsikan harga pasar saham saat ini Rp15.000 per lembar. Nah, dalam membuat jurnalnya itu, akun pertama yang kita masukkan itu adalah gedung pada debat, yaitu 15.000 lembar dikali Rp15.000 sama dengan 15.000 dikali 15.000, yaitu 225 juta. Lalu akun kedua yang dimasukkan itu adalah saham biasa pada kredit, yaitu 15.000 lembar dikali Rp21.500 sama dengan 15.000 dikali 21.500, yaitu segini. Nah, sebelum kita nambahin akun yang ketiga, kita harus lihat dulu selisih dari debat dan kredit. Nah, di sini kredit lebih besar dari debat, jadi kita tulis nama akunnya itu Disagio pada debat. Nah, jadi saham biasanya itu kita copy terus kita pindahin ke bagian bawah. Nah, terus kita tulis Disagio saham biasa pada debat. Sama dengan kredit dikurang debat. Nah, di sini kita tulis selisih kredit dan debat. Contoh soal yang keempat, PT Surla memperoleh gedung yang tidak dapat ditentukan harga pasarnya. Gedung ditukar dengan 15.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp21.500 per lembar. Nah, diasumsikan harga pasar saham saat ini Rp21.500 per lembar. Nah, membuat jurnalnya itu, akun pertama yang kita masukkan itu adalah gedung pada debat, yaitu 15.000 lembar dikali Rp21.500 sama dengan 15.000 dikali 21.500. Setelah itu, akun yang kedua kita masukkan itu adalah saham biasa pada kredit, nah, yaitu 15.000 lembar dikali Rp21.500. Ini sama dengan 15.000 dikali 21.500. Nah, ini kan hasil debit dan kreditnya itu sama, maka tidak usah dimasukkan akun Agio atau Disagio. Contoh soal terakhir, PT Surla memiliki 30.000 lembar saham preferen 3% dengan nilai nominal Rp70.000 dan 70.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp120.000. Tahun pertama Rp30 juta, tahun kedua Rp70 juta, tahun ketiga Rp100 juta. Sebelum kita ke jurnal, kita harus hitung dulu dividen untuk saham preferen pada tahun kedua dan tahun ketiga. Seperti ini. 30.000 dikali 3% dikali Rp70.000 sama dengan 30.000 dikali 3% dikali 70.000. Jadi hasilnya 63 juta. Setelah kita hitung, kita masukkan lembar dividen untuk saham preferen yaitu 30.000. Dan untuk saham biasa 70.000. Lalu masukkan jumlah yang dibagikan untuk tahun 1 itu Rp30 juta. Tahun kedua 70 juta. Tahun ketiga 100 juta. Lalu kita masukkan dividen untuk saham preferen tahun 1 itu 30 juta. Nah, tahun 2 dan 3 itu sama, yaitu 63 juta. Setelah itu, dividen untuk saham biasa tahun 1 itu sama dengan 30 juta dikurang 30 juta sama dengan 0 atau strip. Nah, untuk tahun kedua itu sama dengan 70 juta dikurang 63 juta, yaitu 7 juta. Dan untuk tahun ketiga itu sama dengan 100 juta dikurang 63 juta, yaitu 37 juta.
Setelah itu, dividen per lembar saham preferen tahun 1 itu sama dengan 30 juta dibagi 30.000 yaitu 1.000. Nah, untuk saham biasa tahun 1 itu sama dengan ini dibagi 70.000 yaitu strip atau 0. Nah, saham preferen untuk tahun kedua itu sama dengan 63 juta dibagi 30.000 yaitu 2.100. Nah, untuk saham biasa itu sama dengan 7 juta dibagi 70.000 yaitu 100. Nah, untuk tahun ketiga saham preferen itu sama dengan 63 juta dibagi 30.000 yaitu 2.100. Nah, untuk saham biasa tahun ketiga itu sama dengan 37 juta dibagi 70.000 sama dengan 529. Nah, jadi gitu guys cara ngerjain soal modal saham. Nah, itu penjelasan dan cara mengerjakan soal modal saham dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.